Kiai Hamdan Suhaimi, yakni ulama muda asal Banten, sempat mempertanyakan pernyataan Habib Novel yang menyatakan bahwa golongan Habib berasal dari zat yang berbeda dengan umumnya yang bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiai Hamdan Suhaimi sampai menulis artikel di laman Facebooknya dengan judul "Zat manusia itu sama". Kenapa sampai berani mengatakan bahwa antara keturunan Nabi dan bukan keturunannya itu zatnya beda atau adonannya yang beda? Apakah ada zat manusia yang berbeda dengan zat manusia yang lainnya? Kalau ada, itu zat apa? Tanda tanya. Saat dalam pelaksanaan Haji Wada, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantang menyeru kepada seluruh umat manusia bahwa manusia itu sama dan dari bahan ciptaan yang sama. Beliau mengutip sabda Nabi yang intinya kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kamu semua berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. Simak nasihat khutbah berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kalian semua itu berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah. Dengan sabda ini Nabi hendak menegaskan kepada kita semua bahwasanya manusia itu secara zat berasal dari zat yang sama. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa zatnya lebih istimewa daripada orang yang lainnya. Karena masing-masing kalian, kata Nabi, itu asalnya dari Adam. Dan Adam itu berasal dari tanah. Maksudnya ketika ada orang yang merasa zatnya atau nasab keturunannya lebih istimewa daripada orang lain, itu mengingkari takdir penciptaan Allah. Dan itu mengingkari kodrat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau secara zat saja kita sama, apalagi atribut-atribut yang mengitarinya. Misalnya pangkat dan kedudukan, ras, warna kulit, kesukuan dan lain sebagainya. Tidak ada yang boleh merasa rasnya lebih istimewa dari orang lain. Tidak boleh ada orang yang merasa sukunya lebih istimewa daripada orang lain. Apalagi mendemonstrasikan nasab, merasa nasabnya lebih istimewa daripada orang lain. Itulah mengapa dalam peristiwa Futuh Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di antara sabda beliau, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adzumaha bi abaiha. Ini dideklarasikan, ini ditegaskan, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, keangkuhan dan kepongahan jahiliyah. Wa ta'adzumaha bi abaiha, di mana masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan keturunan. Jadi feodalisme adalah bagian dari budaya jahiliyah. Kesombongan nasab merupakan budaya jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah memiliki struktur sosial yang berkasta-kasta. Belum lagi bangsa yang menang perang
menjadikan bangsa yang kalah perang sebagai budak. Belum lagi negara-negara kuat menjadi penjajah, negara-negara jajahan dijadikan budak. Ini budaya feodalisme dan bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi ketika ada orang yang mendakwahkan baik atas nama apapun, termasuk atas nama agama, ada sekelompok orang yang mungkin dianggap lebih istimewa daripada orang lain, ini sudah bisa dipastikan bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, lantas apa yang membedakan antara sesama umat manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya memang dalam pandangan Allah, menurut kriteria yang telah ditentukan oleh Allah, manusia itu dibedakan kemuliaannya bukan karena nasabnya, tapi manusia dibedakan kemuliaannya karena ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, makalah dialah yang pantas menyandang predikat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa rukun dua khutbah Jum'ah ini adalah wasiat takwa. Pada khutbah yang pertama, khatib wajib menyampaikan wasiat takwa. Pada khutbah yang kedua, wajib bagi khatib menyampaikan wasiat takwa. Karena itulah sesungguhnya tujuan kita beragama, yakni mencapai kemuliaan di hadapan Allah dengan cara bertakwa kepadanya. Adapun di tengah-tengah umat manusia, siapa yang lebih istimewa, yang lebih mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat atas manusia yang lainnya. Apa maksudnya? Orang yang berilmu, orang alim, atau kita sebutnya ulama, itu akan mulia ketika ilmunya bermanfaat untuk umat, tapi akan menjadi hina ketika ilmunya tidak bermanfaat untuk umat. Orang kaya itu bisa mendapatkan kemuliaan ketika harta kekayaannya bermanfaat untuk sesamanya, tapi orang kaya akan mendapatkan kehinaan apabila kekayaannya hanya untuk kesombongan dan untuk membuat sakit hati orang-orang yang tidak mampu, atau kekayaannya hanya untuk dipamerkan saja. Kemudian yang berikutnya, penguasa, pejabat, raja, itu akan mulia ketika kekuasaannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat dan untuk menegakkan keadilan. Tapi kekuasaan akan mengakibatkan kehinaan bagi raja ketika dia berkuasa dengan kezaliman. Termasuk juga para penegak hukum. Menjadi penegak hukum itu bisa mendapatkan kemuliaan ketika para penegak hukum menjunjung tinggi supremasi hukum. Tapi kalau hukum kemudian digunakan untuk kezaliman, maka para penegak hukum akan mendapatkan kehinaan. Intinya, kemuliaan di antara sesama umat manusia bisa kita dapatkan dengan cara menebar manfaat. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat atas sesama umat manusia. Maka menurut kemampuan kita, kita mesti menebar manfaat dengan sesama kita. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita tangga kemuliaan adalah ketakwaan. Dan tangga kemuliaan di tengah umat manusia adalah kemanfaatan. Dengan kemanfaatan terhadap sesama, dengan ketakwaan kepada Allah, kita semua berjuang mencapai kemuliaan tersebut. Dan jika ada yang mendakwahkan kemuliaan itu karena nasab, maka sudah bisa dipastikan yang demikian bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.